Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya, dan tetap semangat. Bertemu lagi dengan Bu Mega dalam tema 8 pada muatan pelajaran IPA kelas 4 SD, yaitu materi macam-macam gaya dan gerak dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang tahu perbedaan antara gaya dan gerak? Hari ini Bu Mega akan membahas tentang gaya. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang bekerja pada benda sehingga benda dapat bergerak. Akibat gaya, benda menjadi bergerak. Sedang gerak adalah perubahan tempat dari posisi awal ke posisi akhir. Maka, benda akan bergerak karena adanya gaya perpindahan tempat atau kedudukan suatu benda terhadap benda lain. Macam-macam gaya, arti dan contohnya. 1. Gaya otot, artinya gaya yang dihasilkan oleh contoh mendorong gerobak, menarik meja, dan seterusnya. 2. Gaya gesek, artinya gaya yang terjadi ketika dua permukaan benda saling bersentuhan. Contohnya membuat sepeda, biola, dan lain sebagainya. Yang ketiga, gaya gravitasi, artinya gaya tarik bumi yang menyebabkan benda yang jatuh akan ke bawah, seperti buah-buahan jatuh dari pohonnya, atau disebut juga jatuh bebas, seperti pohon kelapa. Buah kelapa itu akan jatuh ke bumi. Buah jambu jika kita petik akan jatuh ke bawah. Yang keempat adalah gaya listrik, artinya gaya tersebut kekuatan yang dimiliki benda yang bermuatan listrik untuk menarik benda-benda di sekitarnya. Contohnya penggaris yang sudah digosok-gosok bisa menarik gobekan kertas. Yang kelima, gaya pegas, artinya gaya pegas merupakan gaya yang dihasilkan oleh kerja benda elastis atau statis. Kekuatan ditimbulkan dari karet atau pegas yang diregangkan. Contohnya ketapel atau panahan. Yang keenam adalah gaya magnet, artinya di mana gaya yang dihasilkan oleh magnet. Contohnya pintu lemari es, ujung gunting, dan lain-lain. Nah, sekarang kita menuju ke sifat-sifat gaya. Sifat-sifat gaya ini ada dua, yaitu gaya dapat mengubah bentuk benda. Yang kedua, gaya dapat mempengaruhi gerak benda. Nah, itu gaya yang dapat mempengaruhi bentuk benda, contohnya adalah membuat kendi dari tanah liat. Kalian tahu kendi dari tanah liat atau bentuk tempat masak itu terbuat dari tanah liat, contohnya seperti ini. B. Memecahkan gelas. Kalian tentu sudah tahu gelas di rumah, jika minum kita menggunakan gelas. Nah, gelas ini jika pecah akan mengubah bentuknya seperti gambar ini. Yang C adalah meremas kertas atau merobek kertas, seperti contoh ini. Nah, selanjutnya yang kedua, gaya mempengaruhi gerak benda. Terdiri dari A. Benda diam menjadi bergerak. B. Benda bergerak menjadi diam. C. Mempercepat gerak benda. D. Mengubah arah gerak benda. Gaya
Contohnya seperti ini. Sekarang gaya dapat mempengaruhi gerak yang ketiga. Nah, ini adalah mempercepat gerak benda seperti menendang bola. Yang keempat, mengubah arah gerak benda seperti menyundul bola. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita lanjutkan macam-macam gerak benda. 1. Gerak benda jatuh. Artinya, letak suatu benda yang semula ada di atas sudah menjadi di bawah. 2. Berputar. Artinya, gerak suatu benda berupa lingkaran yang mengelilingi suatu titik. 3. Menggelinding. Artinya, gerakan berputar sambil berpindah tempat. 4 adalah mengalir, artinya gerakan air dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. 5. Mengapung, artinya suatu benda dikatakan mengapung apabila benda tersebut berada di permukaan air. Yang 6 adalah memantul, artinya gerakan benda yang setelah mengenai bidang yang keras akan bergerak kembali ke atas. Nah, 7. Melayang, artinya gerak benda dikatakan melayang jika benda tersebut berada di permukaan air atau dasar air. Yang ke-8 adalah tenggelam. Suatu benda dikatakan tenggelam jika benda tersebut turun ke dasar air. Contohnya seperti ini. Nah, hal-hal yang mempengaruhi gerak. Berat benda, luas permukaan benda, bentuk permukaan benda, yang terakhir bentuk permukaan lintasan. Nah, selanjutnya manfaat gaya dan gerak dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, manfaat gaya otot. Untuk manusia, manfaatnya adalah seperti mendorong pinggang, menarik bersepeda, melompat, beraktivitas lainnya. Untuk binatang, untuk menarik delman, membajak sawah, dan lain-lain. Nah, yang kedua, gaya gesek, yaitu gaya yang terjadi ketika dua permukaan benda saling bersentuhan. Contohnya biola, gesekan sepeda dan aspal jalan. Dan ketiga adalah gaya gravitasi. Contohnya, ini bermanfaat untuk menahan benda-benda yang berada di permukaan bumi, untuk menjaga atmosfer berada di depan. Seperti ini, pohon apel jatuh dari atas turun ke bawah, daun-daun dan buah mangga jatuh dari pohon turun ke bawah. Yang keempat adalah gaya listrik, yaitu untuk menarik kertas di sekitar penggaris dan energi listrik menjadi energi gerak dan lain-lain. Contohnya seperti ini, penggaris yang digesek akan menarik robekan kertas, terus kipas angin yang dinyalakan akan menimbulkan gaya listrik. Nah, yang kelima, gaya pegas. Artinya
Nah, ketapel ini itu diisi batu biasanya, sehingga batu ini ditarik, nah diarahkan ke bagian yang akan kita tuju, seperti ini bentuknya. Nah, ini panahan. Nah, panahan juga ditarik ya. Nah, ini juga seperti ini panahan. Nah, ditarik, nah menuju titik yang kita tuju. Nah, selanjutnya adalah anak bermain ketapel lah untuk menarik karet dan melepaskan karet. Seperti yang baru saya jelaskan, nah, anak ini biasanya mencari burung ya, dan lepas area mereka menggunakan ketapel. Nah, ada lagi pengrajin membuat gerabah terbuat dari kita lihat. Nah, berbagai bentuk yang dibuat, ada kendi, ada pos bunga, ada untuk peralatan masak dan sebagainya. Dalam kehidupan sehari-hari ada lagi gaya magnet. Nah, manfaatnya yang dihasilkan oleh magnet itu untuk menunjukkan arah pada kompas, untuk mengunci tas, kotak pensil, untuk pintu lemari es, ujung gunting dan lain-lain seperti ini. Magnet ini mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Yang bisa ditarik oleh magnet adalah bahan yang terbuat dari baja batu. Seperti ini. Sekarang kita lanjutkan, apa sih manfaat gaya dan gerak dalam kehidupan sehari-hari? Sering kita hadapi bersama, sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari di sekolah maupun di mana kita Diam. angin, piano, kincir angin. Ini semuanya kayak kita temukan ya. Sekian bagi hari ini. Jangan lupa ada lembar kerja kalian yang harus kalian kerjakan sendiri-sendiri. Pertemuan akan datang akan kita bahas dan akan kita adakan tanya jawab. Oke, ini lembar kerjanya. Contoh gaya yang tadi setelah Bu Mega jelaskan. Anak-anak ada yang mau tanyakan? Cukup sekian belajar hari ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.